Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi bakteri. Materi yang ditampilkan pada video ini berdasarkan KD 3.5 dan 4.5. Tujuan dari video ini adalah sebagai berikut. Materi yang akan dibahas adalah pengertian, struktur, klasifikasi, reproduksi, serta peranan bakteri. Bakteri merupakan kelompok organisme uniseluler yang tidak memiliki membran intisel dan termasuk prokariota yang sangat kecil. Bagian bakteri yang pertama adalah kapsul, merupakan lapisan terluar dari tubuh bakteri yang berfungsi sebagai pelindung dari bakteri. Bagian yang kedua adalah dinding sel, merupakan pelindung bakteri yang tersusun dari bahan peptidoglikan, yaitu gabungan antara protein dan polisakarida. Bagian yang ketiga adalah membran plasma, merupakan lapisan pelindung yang tersusun dari bahan protein dan fosfolipid. Membran sel bersifat selektif permeabel, yaitu hanya dapat dilewati oleh zat-zat tertentu. Fungsinya untuk mengatur pertukaran zat di dalam dan di luar sel. Selanjutnya adalah mesosom, merupakan organel yang berasal dari penonjolan membran sel ke arah sitoplasma. Berikutnya adalah sitoplasma, merupakan cairan koloid yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi-reaksi metabolisme sel. Selanjutnya ada DNA, merupakan materi genetik di dalam sel bakteri. Terdapat dua macam, yaitu DNA kromosom dan plasmid. Selanjutnya ada pili atau fimbrin, berfungsi membantu bakteri menempel pada media tempat hidupnya. Bagian bakteri yang selanjutnya adalah flagella, merupakan alat gerak pada bakteri yang tersusun dari senyawa protein dan terdapat di dinding sel. Berikut adalah klasifikasi dari bakteri. Berdasarkan perbandingan pada urutan bahasa khas RNA ribosom, bakteri dibagi menjadi 5 kelompok utama. Selanjutnya adalah bentuk bakteri. Ada yang bulat atau kokus, basil atau batang, dan spiral. Berdasarkan jumlah flagellanya, bakteri dibagi menjadi bakteri monoterik, lofoterik, amfiterik, periterik, dan aterik. Bakteri dapat hidup di berbagai habitat sesuai dengan cara hidupnya. Ada yang hidup bebas dan ada pula yang hidup sebagai parasit. Berdasarkan karakteristik dinding selnya, bakteri dibagi menjadi dua, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Bakteri gram positif memiliki lapisan peptidoglikan tebal, sedangkan bakteri gram negatif memiliki lapisan peptidoglikan yang tipis. Berdasarkan kebutuhan oksigen, bakteri dibagi menjadi dua, yaitu aerob butuh oksigen dan anaerob tidak butuh oksigen. Berdasarkan cara memperoleh makanan, bakteri dibagi menjadi dua, yaitu autotrof bisa membuat makanan sendiri dan heterotrof tidak bisa. Bakteri dapat melakukan reproduksi dengan dua cara, yaitu reproduksi seksual dan reproduksi aseksual. Konjugasi adalah reproduksi seksual yang cara memindahkan materi genetiknya secara langsung melalui jembatan konjugasi. Transduksi adalah rekombinasi gen antara dua sel bakteri yang diperantarai oleh virus fag atau bakteriofag. Transformasi adalah rekombinasi gen dengan cara pemindahan secara langsung tanpa melalui jembatan konjugasi. Pembelahan biner merupakan pembelahan aminosis dari satu sel menjadi dua sel tanpa tahapan-tahapan pembelahan sel.
Bakteri memiliki dua peranan dalam kehidupan sehari-hari, baik yang menguntungkan ataupun yang merugikan. Peran bakteri yang menguntungkan pertama adalah di bidang pertanian. Bakteri juga berperan dalam proses pencernaan. Bakteri dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan antibiotik, vitamin, enzim, dan hormon. Beberapa bakteri dapat dimanfaatkan dalam pembuatan biopestisida. Bakteri dapat berperan dalam pembuatan berbagai jenis makanan dan minuman. Bakteri juga dimanfaatkan dalam industri logam berat. Bakteri juga dapat menghasilkan biogas dari sampah dan kotoran ternak. Bakteri memiliki peranan negatif karena dapat menimbulkan berbagai penyakit pada manusia, ternak, maupun tanaman. Sekian penjelasan materi bakteri yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.